Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Nah, sore-sore cerah ini kita sekarang berada di tabulan pot kita. Nah, jadi mumpung kegiatan sore ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu mendung juga, nah jadi kita akan manfaatkan untuk merawat tanaman tabulan pot kita yang ada di halaman belakang rumah kita ya. Nah, sekarang ini kegiatan kita pada hari ini, kita akan memberikan sumber pupuk organik, yaitu berupa kompos dan pupuk kandang sudah kita fermentasi, dan sekaligus kita akan memupuk dengan menggunakan NPK 16 dan penambahan kapur dolomit. Nah, jadi kegiatan ini sangat wajib dilakukan di tabulan pot kita ya. Jadi ketika kita menanam di tabulan pot, perawat itu harus lebih ekstra daripada di tanah. Kenapa demikian? Karena ketersediaan unsur hara media tanam yang terbatas pada tabulan pot itu yang menyebabkan keterbatasan juga pertumbuhan pada tanaman kita. Maka dari itu kita harus optimalkan pemberian nutrisi, unsur hara, dan yang lain-lain supaya media tanam kita itu selalu subur dan bisa menumbuhkan tanaman dengan optimal. Karena kelayakan dari tanaman pertumbuhan itu ditentukan oleh medianya ya. Kalau media kita tidak tepat, mau kita pupuk seberapa kilo pupuk kimia, mau seberapa kita hebatkan, itu tidak akan bisa tumbuh maksimal kalau kesuburan tanahnya tidak kita jaga secara optimal. Yuk saksikan terus video ini, jangan lupa di subscribe bagi yang... Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses penambahan unsur hara, bahan organik dan kimia sekaligus ya. Ini yang ada di sorong kita ini yang sudah kita siapkan, yaitu ini merupakan salah satu sumber bahan organik yang sangat bagus ya. Ini merupakan komposisinya itu saya gunakan fermentasian ya. Kita fermentasi pupuk kandang, yaitu berupa kotoran sapi dan kotoran kambing yang sudah lama, itu kita fermentasi sebagai sumber bahan organik kita ya. Ditambah lagi daun-daunan busuk seperti jerami dan lain-lain, itu yang kita campurkan secara merata ketika waktu fermentasian. Maka ini masih ada beberapa sisa-sisa dari apa tuh namanya, jerami-jerami padi yang belum hancur bener ya. Nah ini kalau kita lihat, nah ini bedanya pupuk kandang sudah fermentasi atau belum ya. Warnanya dia hitamnya sudah hitam pekat seperti tanah yang halus sekali teman-teman. Nah jadi jangan kita gunakan pupuk kandang yang baru ya. Kalau kita gunakan pupuk kandang terbaru, terutama pada pupuk kandang ayam dan kotoran sapi, itu dia sifatnya masih panas dan banyak sekali mengandung patogen-patogen yang dapat membuat kerusakan pada perakaran tanaman kita. Maka dari itu kita diamkan dulu yang lama, atau pengen lebih cepatnya kita fermentasi ya dengan bahan-bahan dekomposer dan untuk fermentasi seperti E4 dan lain-lain. Nah sekarang sekaligus kita memberikan ini, kita akan juga memberikan pupuk kimia yaitu NPK 16. Sekali lagi saya tidak sebutkan merek, saya hanya menyebutkan kandungan saja ya, NPK 16. Kalau untuk mereknya itu terserah, karena banyak sekali merek-merek yang bertaburan di toko-toko pupuk atau toko-toko pertanian. Nah sebelumnya untuk media yang lama itu sebaiknya bisa kita kurangin ya, bisa kita kurangin di sampingnya sini, ini kita ganti, atau kita hanya gemburkan saja seperti ini teman-teman. Kalau saya karena berhubung ini media tanam sudah agak anglong, kok bisa anglong ya, atau sudah mulai surut, itu tidak saya buang medianya, karena saya sekaligus untuk menambahkan media ke areal tanaman juga ya. Jadi saya gemburkan saja pada pinggir saja, jangan terlalu dalam ya, nanti takutnya dia akan merusak perakarannya. Jadi hanya cukup tipis-tipis saja. Supaya apa? Supaya kita taburkan pupuk kandang nanti dia akan terserap secara maksimal pupuk kandangnya ya. Jadi tidak apa ya, tidak lama terserapnya, bisa langsung masuk ke dalam teman-teman ya. Nah sesudah kita gemburkan, jangan lupa ya pupuk kandangnya kita campurkan dengan kapur dolomit teman-teman ya. Fungsi dari kapur dolomit itu yaitu untuk menetralkan tanah atau untuk mengurangi pH tanah ya. Karena rata-rata pH tanah pada pupuk kandang itu sangat asam sekali. Jadi kita naikkan pH-nya supaya pH-nya menjadi netral ya teman-teman ya. Jadi kita aduk-aduk saja sampai rata. Sorry ya, kita menggunakan tangan ya untuk mengaduknya ya, karena tangan kita satunya lagi memegang kamera.
jadi agak susah kalau kita menggunakan alat. Nah, untuk apa developmentnya secukupnya saja teman-teman ya. Yang bagus lagi sebenarnya kita campur dengan puradan ya. Puradan itu untuk membunuh seperti cacing, kemudian uret dan lain-lain ya, karena kadang-kadang itu di pupuk kandang ada uretnya ya. Tapi kemarin waktu awal kita mau fermentasi sudah kita kasih puradan juga, jadinya mudah-mudahan serangan dari uret sudah minimal ya. Nah, seperti ini sudah rata ya. Nah, setelah merata tahapnya langsung kita berikan saja pupuk NPK 16 ya. Ini kita gunakan kurang lebihnya 10 gram per tanaman saja untuk tanaman yang tabulan pot seperti ini, dengan ukuran ketinggian masih 80 cm, batang kurang lebihnya sejempol tangan lebih ya. Itu kita gunakan 10 gram per tanaman ya, tidak lebih ya, karena takutnya nanti akan overdosis ya, karena NPK itu ada unsur E-nya. Kelebihan N akan menyebabkan daun itu gosong. Nah, setelahnya kita taburkan saja teman-teman secukupnya untuk komposnya ya. Nah, komposnya itu kita taburkan di atasnya seperti ini. Nah, jadi fungsinya kita menambahkan pupuk kandang atau pupuk organik secara rutin, biasanya kita aplikasikannya untuk tabulan pot itu 3 bulan sekali ya teman-teman ya. Sama ketika di lahan juga, kita juga 3 bulan sekali ya. Nah, jadi kenapa demikian? Supaya apa? Supaya ada regenerasi biota-biota yang ada di dalam tanah ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan saja dari bahan kimia, pupuk kimia, nanti lama-lamaan tanah kita itu akan tandus, cepat kering dan cepat keras ya. Maka dari itu kita harus optimalkan juga dengan menggunakan pupuk-pupuk organik teman-teman. Jadi kita hanya jangan terpaku oleh pupuk kimia saja ya. Ketika tanah kita sudah rusak, sudah kering, sudah tandus, kita inputkan pupuk kimia itu seberapa banyak pun tidak akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang ada tanaman malah akan mudah layu, mudah menguning. Nah, karena apa? Karena ketersediaan bahan organiknya itu sangat berkurang. Dimana bahan organik itu banyak sekali mengandung unsur-unsur hara mikro. Ya, jadi maka dari itulah kita harus optimalkan juga dengan memadukan antara bahan organik dan bahan kimia. Jadi tidak bisa saling lepas demikian ya. Kecuali tanah kita itu sangat subur sekali ya. Itu maka kita bisa full full organik ya. Jadi kita tanpa bahan kimia pun juga bisa, asalkan kesuburan tanah kita itu sangat terjamin. Tapi ketika untuk kita hanya tanah-tanah kita tidak terlalu subur, maka dari itu harus kita suburkan dulu dengan bahan organik, kemudian kita tambahkan nutrisinya dari pupuk kimia juga teman-teman ya. Yuk kita akan lanjut juga ya, kita akan sampingnya. Jangan lupa kalau ada gulma-gulma teki itu kita cabut juga ya, karena gulma teki ini susah juga kalau kita kendalikan ya. Kalau nggak kita cabut sampai akar-akarnya, dia kadang-kadang masih hidup lagi. Nah, seperti ini. Jangan lupa yang ada gulmanya disingkirkan dari areal lingkar tanamannya supaya tidak mengganggu perakaran tanaman dan rebutan unsur hara ya. Kalau yang sekelilingnya itu kita bongkorkan nggak apa, untuk mencegah kelembapan pada areal pertanian kita ya. Kita taburkan lagi teman-teman. Nah, kenapa saya pupuk kimia dulu? Jadi nanti supaya tertimbun atau tertimpa oleh pupuk bahan komposnya. Jadi nanti kalau kena air hujan tidak buyar keluar planter bag. Sebenarnya cara ini sama juga ya di tanah maupun di di planter bag ya. Fungsinya sama, yaitu untuk menyuburkan media tanam kita teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu video kita kali ini tentang penyuburannya, karena saya akan lanjutkan langsung pemupukan semuanya. Apabila ada pertanyaan kurang jelas, nanti bisa tanyakan saja ke kolom komentar atau kolom chat WA ya di 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.